Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen kami dengan mata kuliah Pendidikan Psikologi Ibu Nur Aida dan teman-teman sekelas yang telah menonton video kami. Saya Nur Alfina Mazaya yang akan menjadi moderator pada sesi kita hari ini. Jadi kami akan membahas tentang teori belajar kognitif dan teori belajar behavioristik. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk mengawali dengan doa bersama. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya yang memungkinkan kita bisa berkumpul di ruang kelas ini. Pertama-tama kami akan mulai dengan pembukaan. Sesi ini adalah kesempatan bagi kita untuk membuka pikiran dan memperkenalkan topik yang akan dibahas. Saya dengan rekan-rekan saya di sebelah kanan saya, Bilkis sebagai penyaji pertama. di sebelah kiri saya Novi Putri Aryani, penyaji kedua. Mari sekarang kita masuki ke dalam sesi penyampaian materi, yang mana materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bilkis. Kepadanya dipersilakan. Pengertian kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan sebenarnya. Pengertian menurut para ahli. Adapun pengertian menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Williams dan Susanto, yang cara individu bertingkah laku, bertindak, dan cepat lambatnya individu sama mencakup masalah yang sedang dihadapi. Fungsi kognitif. Adanya fungsi kognitif ini membuat seseorang bisa dengan mudah bergaul satu sama lain. Ada fungsinya yang harus kita ketahui, yaitu tentang perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diapabila secara bersamaan. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa bau, suara, maupun gambar. Memori atau daya ingat. Fungsi eksekutif, kemampuan berbahasa, merasakan dan mengenali. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, mereka juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Prinsip teori belajar kognitif. Prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Proses belajar lebih penting daripada hasil. Persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seseorang individu. Materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil, lalu dipelajari dengan secara terpisah. Keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah itulah seorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum terjadinya reaksi. Pendekatan ini memberikan penekanan terhadap isi pikiran manusia tersebut mendapatkan pengalaman, pemahaman, standar moral, dan sebagainya. Perkembangan kognitif. Setiap anak memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Hal itu karena perkembangan kognitifnya juga berbeda-beda. Namun demikian, ada hal yang umum yang bisa dijadikan saat perkembangan kognitif pada anak. Level kognitif ada 3 level. Level kognitif ini dibagi menjadi 3 level, yaitu sebagai berikut. Level pertama. Level ini menunjukkan tingkat kemampuan yang paling rendah karena hanya menuntut pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level ini ini mencakup soal C1 mengingatkan dan C2 memahami. Level yang kedua, pada level ini tingkat kemampuannya tentu lebih tinggi daripada level 1 karena menuntut peserta didik untuk mampu menerapkan. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 2 mencakup soal C3 mengaplikasikan. Level ketiga, tingkat kemampuan soal pada level 3 ini paling tinggi di antara 2 level sebelumnya karena menuntut peserta didik untuk bisa menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Jika mengacu pada taksonomi Bloom,
Soal level 3 ini mencakup soal C4, menganalisis C5, mengevaluasi, dan C6 cipta. Terima kasih kepada Bilkis yang telah menjelaskan tentang belajar kognitif. Selanjutnya, di sebelah kanan saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kepadanya dipersilakan. Rana dan aspek kognitif. Membayangkan rana kognitif mengacu pada tingkat kecerdasan seseorang, misalnya pengetahuan dan keterampilan berpikir. Untuk mengukur tingkatan kecerdasan seseorang di lingkungan sekolah, biasanya diadakan ujian. Di pembahasan level kognitif, Wikipedia sudah membahas tentang taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merupakan pengembangan suatu soal berdasarkan aspek kognitifnya. Nah, menurut Benjamin Bloom, soal-soal di ranah kognitif memiliki 6 aspek sebagai berikut: pengetahuan C1, pemahaman C2, aplikasi C3, analisis C4, evaluasi C5, mencipta C6. Intinya, ranah dan aspek kognitif mengarah pada substansi pokok dalam materi pembelajaran beserta soal-soal yang dikembangkan dan materi tersebut. Teori behavioristik. 1. Pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. 2. Prinsip teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menekankan pada perubahan perilaku peserta didik. Namun, penerapan teori tersebut dalam pembelajaran harus mengacu pada prinsip yang ada. Menurut kemungkinan, prinsip teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut: apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. 3. Hukum pada teori belajar behavioristik. Hergehan dan Mathew menyatakan bahwa teori belajar ini mencakup 4 hukum, yaitu sebagai berikut: hukum kesiapan. Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Hukum efek. Hukum terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 4. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Teori belajar ini dianggap sudah kuno oleh sebagian kalangan, namun sampai saat ini teori ini masih sering digunakan di Indonesia. 5. Contoh penerapan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang umum digunakan di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari beberapa contoh berikut: guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. 6. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Produk yang dibuat oleh manusia selalu memiliki dua sisi yang saling berkebalikan, yaitu kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan teori belajar behavioristik. Adapun kelebihan dan kekurangan teori ini adalah sebagai berikut: kelebihan, peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktek yang di dalamnya membuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Kekurangan, membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga peserta didik terkesan pasif. Terima kasih kepada Novi yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya sesi tanya jawab. Jadi silakan bagi teman-teman yang menonton dan ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Sebelum saya menutup, saya akan menyimpulkan bahwasanya jadi teori belajar behavioristik itu adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Nah, teori belajar kognitif itu teori belajar yang mementingkan proses belajar terhadap hasilnya.
Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada bagian hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Baiklah, sebelum kami mengakhiri presentasi kami, izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi terhadap teman-teman yang telah menonton. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami sebagai moderator dan penyaji. Dengan demikian kami menyimpulkan presentasi kami hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih luas bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.